kita jadi ingat pada saat dulu Republik ini mau dibuat, pesannya jelas. Pesannya jelas. Kita tidak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang. Dan Bung Karno mengatakan begini, kita hendak membangun satu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tapi untuk semua. Karena itu saudara sekalian, pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Mustaqim Dahlan, Walhi Jakarta. Dari sisi Menteri Lingkungan kita udah dengar, dari sisi Anda sebagai LSM. Baik, makasih Bang Karni. Salam adil dan lestari. Bang Karni, ini ada saya membawa catatan rekomendasi, mungkin tadi dari DPRD dan Bu Titin dari KLHK, mungkin lupa membacakannya. Ada beberapa rekomendasi yang pada waktu itu diterbitkan bersama. Jadi setelah dinyatakan bahwa Pulau G, C, D itu dinyatakan gagal gitu, baik dari perspektif hukum karena izin pelaksana reklamasi yang dikeluarkan Pak Basuki Cahayapurnama pada waktu itu adalah Pergub, ya, izin pelaksana reklamasinya itu cacat. Karena apa? Izin prinsip baru selesai, kemudian baru perpanjang izin prinsip, izin lingkungannya juga, kemudian AMDALnya belum ada, kemudian perda zonasinya juga belum ada, kemudian keluar izin pelaksana reklamasi. Nah, ini saya sudah sampaikan pada acara ILC waktu itu. Rekomendasinya sebenarnya saya langsung ke Pulau G saja, karena di situ ada Pulau C, D, kemudian ada N dan pulau-pulau lain juga belum belum dibangun atau belum dilakukan kegiatan. Kajian teknis sosial ekonomi kebijakan, saya bacakan saja. Untuk Pulau G sudah memiliki izin prinsip dan izin pelaksana reklamasi. Kemudian potensi konflik dengan alur pelayaran layanan dari dan keluar dari pelabuhan perikanan Muara Angke. Kemudian bersinggungan dengan breakwater PPI Muara Angke, masuk dalam area dilarang Labuh Jangkar, potensi gangguan terhadap instalasi pipa bawah laut. Kemudian potensi gangguan terhadap operasi PLTU, potensi kehilangan pendapatan negara apabila PLTU tidak beroperasi. Kemudian potensi kesulitan dalam pemeliharaan pipa, zona terlarang 500 meter. Kemudian tidak ada kajian sumber bahan urukan, tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan DLKR dan DLKP-nya. Kemudian potensi terganggunya relasi jaringan sosial masyarakat perikanan. Kemudian potensi konflik dengan alur pelayaran dari dan keluar pelabuhan perikanan Muara Angke. Kemudian nelayan berpotensi mengalami permasalahan penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional dan jarak tempuh yang semakin jauh. Kemudian yang terakhir rencana tanggul deflektor Pulau G dan breakwater ini Intel menutup kanal vertikal dan menimbun pipa alternatif. Prasyarat lain berupa pembangunan kombinasi wall kemudian deflektor akan mengganggu pelayaran dan menyulitkan dalam pemeliharaan pipa gas. Nah, ini juga sudah disebutkan tadi oleh nelayan, karena kami dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta
bahwa ini jelas inilah yang ditutupi oleh pemerintah. Seharusnya ada kajian lingkungan hidup atau kenapa moratorium itu dilakukan, itu kan ada kajiannya, ada investigasinya. Hasil audit lingkungannya itu seharusnya dipublish. Tapi sampai hari ini ditutup-tutupi. Nah, rekomendasinya sangat menarik. Rekomendasinya ada tidak dilanjutkan dan izin dicabut. Itu rekomendasinya. Yang dicabut malah RR-nya pada waktu itu. Jadi malam di sini LC, kemudian bukan izinnya dicabut, kemudian Rizal Ramlinya yang dicabut. Nah, ini musibah buat kita. Nah, kemudian keterangan reklamasi sudah dilakukan 20%. Ini Pulau G. Kemudian apabila pembangunan tidak dilanjutkan, maka harus ada upaya untuk pengelolaan dampak material dari pulau reklamasi yang telah ada. Kalau kemarin dibilang Pulau G tidak ada masalah. Saya ini live in di Muara Angke itu dari tahun 99. Karena memang fokus saya di Teluk Jakarta. Jadi ngurusin terumbu karang, kerang hijau, kemudian nelayan lah dan lautnya begitu. Nah, kalau kemudian sekarang ada rencana dari DPRD, tadi Bang Barus mengatakan akan dilanjutkan raperdanya. Raperda yang lama itu sudah kadaluarsa. Karena 3 kali bahkan 4 kali dilakukan upaya untuk memuluskan perda itu agar bisa mengesahkan izin pelaksana reklamasi yang dikeluarkan, pergub yang dikeluarkan gubernur sebelumnya, maka perdanya diudak gitu. Ketika perdanya diudak, maka disitulah ada terjadi ya jual beli pasal. Nah, pada waktu saya katakan kita ini jangan terjebak dengan kontribusi tambahan yang 15%. Jangan dulu itu, reklamasinya dulu yang bermasalah itu. Kemudian LBP juga kemarin di media juga mengatakan bahwa di situ cuma ada PLTU, kemudian di situ ada Pertamina, di situ ada perusahaan-perusahaan lain. Nah, tapi tidak disebutkan bahwa di Teluk Jakarta sebanyak 42 km di situ ada kehidupan nelayan. Nah, nelayan inilah yang harus dipikirkan gitu. Jangan kemudian dianggap ini tidak ada. Beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh UGM, Fakultas Teknik, kemudian mengundang semua pakar di sana. Kemudian sama, BPPT juga memberikan slide gambar seakan-akan di situ cuma ada PLTU. Di situ ada pipa bawah laut. Tapi ada perumahan nelayan, kemudian ada perikanan, ada pelelangan, ada pelabuhan, ada kehidupan di situ. Mereka tidak tampilkan dengan slide yang begitu bagus. Maka saat itulah kawan-kawan akademisi di ITB menyatakan bahwa oh ternyata reklamasi Teluk Jakarta memang tidak layak gitu. Nah, ini kenapa ini dilakukan di UGM saat itu? Karena teman-teman atau senior-senior kami yang akademisi di ITB sebahagian sudah menyatakan bahwa reklamasi itu boleh gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau reklamasi dicatakan untuk mengatasi banjir, ini harus dibedakan dulu reklamasi, nguruk laut sama tanggul raksasa. Jangan kemudian masyarakat ini dibuat bingung seakan-akan NCICD itulah proyeknya. Padahal kenyataan di lapangan nelayan ini lautnya diuruk. Kemudian pantai publiknya diprivatisasi. Masyarakat tidak boleh menikmati lautnya. Padahal dimanapun di seluruh dunia tidak ada pantai publik yang boleh diswastanisasi. Tidak ada pantai publik yang boleh dikapling-kapling. Nah, kemudian yang ketiga. Tadi sebenarnya saya mau bercerita tentang perspektif lingkungan. Karena tadi ada Bung Martin saya lihat. Tapi karena ada acara yang sama juga di LBH Jakarta berkaitan dengan reklamasi, maka saya akan jelaskan juga tentang izin atau pergub yang dikeluarkan oleh Pak Jarod. Ini juga sebenarnya cacat. Perdanya belum ada, tapi berani mengeluarkan izin pergub itu kita tulis di sini Pergub nomor 137 tahun 2017 ini dikeluarkan pada tanggal 13 bulan 10. Tapi ditandatangani ini tanggal 2 Oktober gitu. Izin untuk apa? Untuk pemanfaatan lahan di Pulau G. Bagaimana pemanfaatan lahan di Pulau G bisa dikeluarkan? Ini kan seakan-akan dikejar gitu. Nah, maka coba teman-teman sekalian juga mungkin pemerhati KPK mungkin ya di sini ada apa? Dengan adanya percepatan ini kita harus coba lakukan. Kalau tahun lalu kita berdebat dengan pemerintah mengatakan bahwa ini kewenangan
Pemprov katanya. Sedangkan kami menyatakan ini ada KSN, kawasan strategi nasional. Ada Banten, ada Jakarta, kemudian ada Jawa Barat. Ini masuk wilayahnya KLHK, wilayahnya Kementerian Kelautan. Mereka tetap ngotot, tidak, ini punya Pemprov katanya. Tapi sekarang berbanding terbalik. Sekarang justru Pemprovnya tidak. Nah ini sebenarnya juga membingungkan kita. Tapi kalau sebenarnya kita mau fair gitu kan, hasil kajian yang sudah dilakukan kemarin agar ini tidak salah lagi, ini jelas-jelas salah karena merugikan nelayan. Dan perlu kita tahu bahwa negara ini adalah negara hukum. Di mana negara hukum ada pemerintahnya, ada hukumnya, kemudian ada rakyatnya. Nah jangan kemudian seakan-akan rakyatnya ini tidak ada, nelayan ini tidak ada. Nah perlu diketahui juga, kalau kemarin Jakarta melakukan tolak reklamasi Teluk Jakarta, dan alhamdulillah sekarang TV One sudah mempublish ini, logo tangan terkepal, ini warna biru, laut, dan itu sudah ada, berarti memang kita akan melakukan penolakan terus atas reklamasi Teluk Jakarta. Dan besok ada demo besar. Besok ada demo besar di Banten, di Gubernur Banten. Karena apa? Bapedanya mereka menyatakan tidak ada masalah dengan pengambilan pasir laut dari Banten. Tapi kenyataannya ada 62 anggota jaringan yang ada di Banten besok melakukan demo di kantor Gubernur Banten. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Susah motong Anda ngomong tadi. Sekarang Ibu Fahira Idris sebagai DPD RI. Bang Karni, pertama saya hadir di sini sebagai Senator DKI Jakarta yang mewakili warga DKI Jakarta. Saya mau ingatkan pemerintah pusat ya bahwa isu reklamasi ini kan bukan hanya isu elitis atau hanya segelintir orang saja yang tahu. Isu ini sudah menjadi obrolan di warung kopi, pembahasan yang panas di media sosial, pembicaraan di topik-topik forum mahasiswa dan lain sebagainya. Saya sebagai senator yang intensif berinteraksi dan berdialog dengan masyarakat, bukan hanya dengan nelayan, sangat merasakan keresahan warga saat ini. Bukan terhadap reklamasi atau apanya, tapi justru keresahannya adalah pada kenapa begitu ngototnya pemerintah pusat untuk melanjutkan proyek reklamasi ini. Artinya apa? Soal reklamasi ini masyarakat sudah sangat paham ya. Tentang misalnya kerusakan lingkungan, ada pelanggaran dan penerabasan hukum, bukan hanya pelanggaran ya, tapi ada penerabasan hukum ya. Kemudian ada isu keamanan, tadi Pak Ridwan sudah mengatakan, dan juga yang paling penting adalah ada isu kemanusiaan. Artinya masyarakat warga yang selama ini ya seakan-akan dicabut dari akar-akarnya, dipindahin ke pot yang nggak ada tanahnya, tidak dipupuki, tidak diairi dan lain sebagainya. Mengenai dampak tadi sudah dijelaskan ya bahwa dalam prosesnya saja kita belum bicara tentang 17.000 nelayan yang akan hilang aksesnya. Belum juga bicara tentang warga kampung luar Batang, warga pasar ikan yang beberapa juga ke saya minta advokasi karena misalnya rusunnya tidak layak huni. Mau dihuni aja udah bocor, mereka tidur di musola, mereka tidur di lorong-lorong dan lain sebagainya. Tetapi ini juga sudah menyangkut nelayan-nelayan di wilayah lain. Katakanlah di Serang Banten tadi ya, yang mengeluh tentang aktivitas pengambilan pasir di Pulau Tunda. Bayangkan Bang Karni, untuk membangun 17 pulau yang seluas 5.153 hektar, itu butuh 3,3 juta ton meter kubik pasir. Yang pastinya diambil dari luar wilayah Jakarta. Ada Serang, Banten, wilayah Jawa Barat lah. Jadi Bang Karni, tema diskusi atau topik malam ini sudah sangat tepat. Proyek reklamasi tak terbendung tanda tanya. Karena apa? Menurut saya memang ada usaha luar biasa, terutama dari pemerintah pusat agar proyek ini terus berjalan.
tidak peduli adanya penolakan warga, tidak peduli dengan pelanggaran atau penerabasan hukum dan sebagainya. Kalau kita runut tadi Pak Karni sudah menjelaskan, diawali dari geger korupsi pembahasan Raperda, kemudian Pak Rizal Ramli saat itu menghentikan sementara proyek reklamasi, disusul dengan perdebatan sengit dengan Pak Ahok, yang akhirnya berakhir dengan Pak RR juga sudah tidak di kabinet lagi saat itu. Dan momen selanjutnya Pergub yang diterbitkan Pak Ahok di akhir masa jabatannya, saya mesti bacakan ini, yaitu Pergub nomor 206 tahun 2016. Yaitu tentang panduan rancang kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2016 yang syarat dengan berbagai pelanggaran. Kenapa melanggar? Karena aturan zonasinya atau raperdanya itu yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum disahkan. Izin reklamasi Pulau C, D, dan E dimiliki oleh PT KNI yang saat itu masih terkena sanksi administrasi moratorium reklamasi. Tetapi Pergub rancang kotanya sudah ada. Ini kan aneh Bang Karni. Kemudian juga tadi di sini kebetulan ada dari BPN ya, aneh juga tentang sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan oleh BPN yang hanya dalam waktu 1 hari. Tadi bayangkan, saya membayangkan apakah mungkin mengukur tanah seluas 312 hektar dalam 1 hari. Itu menurut saya tidak paham bagaimana cara mengukurnya, tiba-tiba besok langsung keluar. Sedangkan masalah pertahanan kita tahu pasti agak sulit gitu. Kemudian jelang pelantikan gubernur baru, keputusan pemerintah lewat Menko Maritim menghentikan moratorium. Lanjut lagi Pergub nomor 137 tahun 2017 tentang panduan rancangan kota Pulau G. Artinya Pergub ini kalau menurut saya sangat pro dengan pengembang. Tadi Bapak menanyakan ya, reklamasi ini buat siapa sih? Kenapa di Singapura reklamasi tidak bergejolak? Karena apa? Dilakukan oleh pemerintah dan semua direncanakan secara paripurna. Kalau ini kan kita seakan-akan rakyat versus pengembang di sini. Artinya, nah pertanyaannya tadi apakah bisa dibendung? Saya yakin bisa. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sikap gubernur dan wakil gubernur yang sangat tegas menolak reklamasi. Dan saya yakin ini akan teguh dilaksanakan oleh Anies Sandi, apalagi di belakangnya warga DKI semua dukung ya. Saya sebagai warga. Ada payung hukumnya enggak? Ada. Kepres nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada pada gubernur DKI. Artinya apa? Gubernur bisa mengabaikan keputusan untuk melanjutkan reklamasi ini karena tanggung jawabnya ada di gubernur. Dan kewenangan gubernur ini tidak dicabut dalam Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Artinya kewenangan gubernur menghentikan reklamasi sangat kuat. Gitu Bang Karni. Apa yang harus dilakukan ya sayangnya memang mungkin saya juga agak ragu ya dengan sikap beberapa teman di DPRD ya, karena kan biar gimana juga tadi Pak Karni bilang bahwa keputusannya kan bukan hanya di gubernur saja gitu. Tetapi memang kalau menurut saya artinya gubernur harus meninjau ulang semua Pergub dari mulai Pergub nomor 206 tahun 2016, Pergub 137 tahun 2017 dan Pergub lain terkait reklamasi. Jadi jika ditemukan ada masalah segera cabut. Langkah selanjutnya adalah mempublikasikan dan umumkan kepada publik hasil kajian tim Anies Sandi. Jangan hasil kajian yang tadi Pak Ridwan bilang kaum intelek yang entah ada di mana posisinya. Ya, misalnya saja bisa diangkat tentang masalah keadilan dalam bertata ruang. Kan tata ruang itu prinsipnya adalah pembangunan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan mensejahterakan rakyat. Tetapi bila dalam mengatur tata ruang ini ada warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kemudian tidak dapat
artinya dapat rusun tapi yang tidak layak huni, yang sekarang saya sedang advokasi di Rusun Jatinegara. Ya. Kemudian artinya apa? Dia tidak memperhatikan sisi kemanusiaan, maka jelas reklamasi ini bertentangan dengan Pancasila. Ya, apalagi belum ada jaminan perubahan kesejahteraan selain rusun, ya, dan dermaga. Gitu. Oleh karena itu saya, Bang Karni sebagai Senator Jakarta tetap tidak akan mendukung reklamasi yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip Pancasila, ya, yang tidak menjunjung tinggi berkeadilan dalam pemanfaatan ruang, dan kita harus dukung Pak Gub dan Wagub dalam hal ini. Baik, terima kasih. Sekarang giliran Rocky Gerung. Oke, terima kasih ya Pak Karni. Kita kehilangan perspektif sebetulnya karena terlalu banyak variabel disodorkan pada problem Teluk Jakarta. Itu seperti orang yang sakit flu aja, terus minum antibiotik berlebih itu. Pakai balsem, kerokan. Jadi ini saatnya kita detoksifikasi dulu tuh. Masalahnya apa sebetulnya tuh? Nah, masalah ini muncul lagi 2 hari terakhir ini karena pidato dari Anies Baswedan. Dan seolah-olah bukan sekedar ada global warming, tapi ada local warming, pemanasan lokal di sekitar Monas. Karena di situ sekarang ada 2 matahari. Ada matahari yang terbit dari Merdeka Selatan, ada matahari yang terbit dari Merdeka Utara. Jadi panas terus Monas itu. Saya nggak tahu mana yang terbit dan mana yang akan terbenam itu. Jadi ini duduk perkaranya tuh. Tadi kalau saya ikuti, walaupun saya terlambat, pembicaraannya selalu tentang upaya untuk menambahkan insentif buat nelayan. Nanti dapat 15% lagi itu buat kepentingan rakyat. Nanti macam-macam nantinya tuh. Jadi dari awal desain tentang Teluk Jakarta itu tidak melibatkan rakyat, nelayan. Nelayan itu hanya lampiran di dalam pembuatan keputusan. Lampiran A, lampiran B, macam-macam tuh. Nah, kita tahu di dalam ilmu ekologi global, AMDAL itu adalah upaya untuk menghambat reklamasi itu. Di mana-mana kalau Anda belajar filosofi environmentalism, di ethics of environment, AMDAL dimaksudkan untuk restriksi, menghalangi. Di sini AMDAL dibikin justru untuk memudahkan. Kan ajaib filosofi hukumnya kan. Jadi itu faulty reasoningnya ada di situ. Jadi semacam orang yang ada pasien mesti dioperasi, udah dibius, baru ditensi. Itu yang terjadi itu. AMDALnya keluar setelah orangnya udah ada di meja operasi. Lo AMDALnya dimaksudkan untuk menghalangi operasi justru. Karena logikanya waktu orang debat tentang dasar dari filosofi environment, hukumnya bunyinya begini. Di dalam ekonomi, izin itu untuk memudahkan eksplorasi itu. Tapi di dalam ekologi, izin itu untuk menghalangi eksplorasi. Karena itu izin adalah untuk konservasi. Nah, pikiran ini nggak ada pada pemerintah, sehingga kita terus bicara tentang utility dari teluk itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan dalam soal debat politik, tapi satu perspektif yang tidak diucapkan di dalam perdebatan publik adalah hak dari lingkungan. Kalau kita bilang, ya nanti kita bikinin rumah buat rakyat, itu penyelesaian korporasi, gampang sekali. Yang Anda pindahkan cuma tempat tidur nelayan, bukan mimpinya tuh. Itu nelayan nggak bergembira dengan lampu yang terang benderang, karena dia biasa dengan kerlap-kerlip lampu buat nangkap ikan tuh. Jadi silakan retweet.
Jadi kita tidak paham sebetulnya apa artinya lingkungan. Dunia udah bicara tentang do you speak environmental ethics itu. Udah melampaui debat talk show segala macam. Bukan sekedar nelayan sebetulnya. Teluk itu adalah hak bumi untuk berlekuk. Teluk ada lekuk bumi, gak boleh dirusak. Juga teluk itu adalah hak remaja Jakarta untuk menikmati senja. Kalau sekarang ada bangunan di situ, ya mataharinya tuh tenggelam di balik mall, bukan di horizon. Jadi keindahan estetik kita diganggu oleh tabiat negara yang tidak paham tentang apa yang disebut logika ekologi itu. Hak remaja Jakarta sekarang kalau anda mau bercumbu, Anda mau bikin puisi, Anda nggak tahu mau bikin di mana tuh, karena nggak ada inspirasi. Anda nggak bisa lihat pantai untuk membayangkan. Hak ombak untuk mendekati pantai dihalangi oleh 7 pulau itu. Kalau kita paham tentang etika atau filosofi dari ekologi. Soal lain. Kita berpikir bahwa hal-hal teknis bisa diatasi bila problem hukumnya selesai. Tapi yang diperlihatkan sekarang adalah ketergesa-gesaan untuk memproduksi legal document. Nah, setiap ketergesa-gesaan itu adalah teknik manipulasi. Jadi dari awal masalah ini sebetulnya bukan sekedar soal siapa yang ributnya, kan itu dari zaman Soeharto udah dibikin. Ya jangan-jangan juga Pati Gajah Mada udah berpikir untuk reklamasi itu. Itu agak ajaib cara kita melihat soal. Nah, bagi saya kita mesti baik DPRD, politisi, intelektual, mesti paham tentang apa yang disebut inherent logics of environment. Kalau di ruangan ini Pak Karni injak seekor semut dan semut itu mati, maka ruangan ini bukan berarti ILC minus semut, tapi ruangan ini menjadi ruangan non ILC. Karena matinya semut itu akan meningkatkan dinginnya suhu ruangan ini. Karena kalor yang diproduksi oleh semut berhenti, metabolismenya berhenti, akibatnya ruangan ini akan menjadi dingin. Akibatnya adalah kita akan lebih sering pergi ke toilet. Akibatnya adalah reservoir Borobudur bertambah 0,0 sekian. Akibatnya Laut Jawa akan naik 0,0 sekian mikro. Dalam keadaan homeostatik, satu gejala kecil di Laut Jakarta bisa menenggelamkan seluruh Jawa Barat. Itu yang disebut logika ekologi. Yang orang nggak paham itu. Di dalam teori disebut sebagai butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Satu sendok pasir yang ditaruh di Teluk Jakarta bisa merubuhkan gunung gede di sana. Jadi logika itu yang hilang dari percakapan publik. Nah, saya berharap bahwa di masa kepemimpinan gubernur sekarang, ujiannya adalah apakah Anies Sandi akan jadi leader sesuai janjinya atau dia akan jadi dealer. Di situ ujiannya. Terima kasih. Ucapan terakhir itu sekaligus kutipan. Kita lihat sejenak.